Selamat datang di Monster Legend Indonesia. Kembali lagi bersama saya, channel Sandra Cabibut. Hari ini saya dapat request Bang reviewin monster yang ada di Halloween Candy kemarin yang lo bagiin linknya. Tak reviewkan ya. Untuk monsternya ini kalau yang master ini sudah saya review ya. Ini belum, cuman udah dapat. Ini belum dapat cellnya, cuma aku udah punya monsternya gitu loh. Kalau ini baru aja tak hatch, baru masuk di kandang. Tak spillin monsternya dulu. Apalah ini. Kurang lebihnya seperti ini tadi ya. Untuk kalian yang cari-cari untuk candy-nya, linknya mana, kalian cari videoku di bawah ya. Ada 500 candy gratis, tinggal klik link, klik terus masuk login kayak gitu aja udah. Ini kita levelin up dulu sampai 100, nanti dibahas trade, skill sama reliknya, sama runya juga. Untuk elemennya ini drag sama like ya. Terus untuk eranya ini kalau nggak keliru namanya abyssal. Kita lihat dia masih era apa tidak. Dia termasuk attacker, tanker ataupun support controller, debuff atau buff. Kita lihat, nanti kita coba dulu di denguan sekalian ya. Ini kenapa mic-nya tak pegangin, soalnya kemarin dapat saran sama subscriber, katanya bang suara lu kekecilan. Nah ini tak pegangin aja, seharusnya ada kayak gininya, ini tak kebawain aja biar denger. Untuk run speednya kayaknya sih attacker, soalnya ini lihat kecepatannya low banget, kecil. Kita coba lihat trade-nya. Untuk trade pertamanya hardened, ini kurang bagus ya, soalnya ini hardened yang paling bawah, paling ya urutan paling bawah, soalnya di atasnya masih ada lagi 35% ada hardened. Untuk yang di atasnya lagi ada lagi namanya bulwark, itu 50% mengabaikan serangan dari musuh. Jadi kalau musuh mau mukul kita ada kemungkinan 50% meleset. Untuk trade yang keduanya imun to possession, ini nggak bisa dipusingin dia. Kalau possession itu kan semisal kita di possession sama musuh, jadi kita pusing, kita mukul rekan tim kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu untuk possession. Kebaliknya, kalau kita yang ngasih possession ke musuhnya yang mukulin teman-temannya sendiri, itu kayak kebingungan. Ini ada lambangnya kayak matanya muter-muter, itu bingung, teler kayak gitu kurang lebihnya. Untuk trade yang ketiga ini level 130 sampai 150 ya, sampai maksimal. Untuk tahun ini, untuk yang belum tahu, dia menerima semua attack dari musuh. Dia menerima semua serangan dari musuh yang bersifat satu pukulan ya, bukan untuk semua musuh. Jadi kalau musuh punya skill yang untuk one enemy, nah itu ditarik sama dia nanti biar mukul dia. Ini kayaknya tanker, soalnya punya skill tahun kurang bagus. Soalnya ada yang lebih bagus lagi, namanya apa bang? Mega tahun. Tak kasih lihat. Untuk monster yang mega tahun kayak gini. Nah ini mega tahun bagus. Ini kalau musuh pakai skill satu pukulan ataupun untuk semua musuh, untuk satu musuh atau untuk semua musuh sama aja, nanti yang dipukul cuma ini, tanker ini. Jadi untuk support sama attacker kita itu sangatlah aman banget. Ini kayaknya tanker ya, yang ini si mana tadi ya, Gulusus ini. Kita coba skill-skillnya seperti biasa, yang ada bintangnya itu kurang lebihnya yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legend ya. Nanti kalian baca-baca aja, kalau kurang bagus ya kalian ganti. Nanti untuk skill 1 sampai 4 tak jelasin di in game waktu dicoba di denguan. Untuk skill ultimate-nya ya, namanya The Goals Too Much. Ini dia ngasih efek trade di sablet, menghilangkan efek positif sama menghilangkan trade untuk semua musuh. Ini trade ya, cuman untuk semua musuh. Sama menghilangkan 30% total darah dari semua musuh. Jadi semisal musuh darahnya masih full 100%, dikurangin 30% untuk semua musuh kayak gitu. Untuk possession to all enemies ini
bagus ya. Jadi musuhnya nanti kena efek skill ini semuanya. Possession itu dia pusing kayak tadi, jadi nanti musuhnya pada mukul rekan-rekan timnya sendiri. Ini bisa membalik keadaannya kalau possession. Cuman ada yang lebih bagus lagi, namanya corruption. Kenapa saya bilang lebih bagus? Soalnya possession itu udah ada trade-nya. Trade-nya gimana bang? Kalau ada yang tanya gitu, trade-nya immune to possession kayak gitu. Kalau immune to corruption jarang. Makanya yang corruption itu semisal ada musuh pakai trade immune to possession, kita corruption masih bisa. Untuk corruption yang belum tahu itu sama aja kayak possession, cuma beda nama saja. Itu untuk monster-monster yang bertipe kayak robot-robot kayak gitu, bahasa namanya corruption. Untuk possession ini kayak monster-monster, kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang corruption itu trade-nya yang nggak bisa dimasukin cuma abomination sama immune to possession sama immune to corruption, cuman jadi satu trade. Itu ada, aku lupa namanya. Untuk skill-skillnya ini ya, berarti untuk krunya penambahan darah 1 untuk diri sendiri ya ini, terus 2 tim speed. Nah kayak gini, ini tim speed, jadi dia mempercepat rekan tim kita untuk jalan ya, supporter atau attacker. Jadi gitu, dia sambil menyupport sama darahnya ini ditebelin sedikit. Jangan semuanya tebel ya, soalnya dia cuma tahun bukan mega tahun. Kalau mega tahun penambahan darah banyak boleh, kalau ini jangan, soalnya cuma tahun, itu pun dia harus jalan dulu. Ini tadi belum tak jelasin yang trade-nya. Ini waktu si Colossus ini mau ambil giliran pertama, jadi dia ngasih efek ini baru nyala. Kalau dia nggak jalan pertama dia nggak nyala kayak gitu ya, soalnya dia tipe tank. Kalau tipe tank tipe tahun bukan mega tahun ini kurang meta untuk sekarang ya, kurang bagus. Untuk reliknya ini ada charming parfum ya, sama ini armor. Gak tak pasang soalnya cuma contoh ya, kita coba attack di denguan sambil tak jelasin skill-skillnya seperti apa. Dia masih worth it tidak untuk era sekarang? Sepertinya sih tidak. Kenapa saya bilang begitu? Ya ada yang lebih bagus lagi. Sekarang pun tank yang bukan ancestor ya, bukan rarity-nya bukan A, itu ada rarity M itu yang masih era untuk sekarang ada 2 seingatku tanknya. Namanya apa bang? King Atum sama Pangoliat. Kalian ingat-ingat ya, itu sangat bagus. Kita coba kita recharge ya sampai di Colossus gilirannya. Itu untuk Krik sama Serpente ini juga sudah tak review ya. Kalian kalau penasaran cari aja videonya di bawah. Untuk skill satunya Colossus itu dia menghilangkan 20% total darah ini untuk semua musuh mah. Ini kelihatan yang kuning-kuning ya, berarti total yang dihilangin sama Colossus segini. Sama ngasih efek nightmare untuk semua musuh, sama ngasih 10% penambahan darah untuk semua rekan tim. Bagus untuk skillnya, soalnya dia masih nyupport rekan tim kita, soalnya dia kan ngetank sambil nyupport, bagus semi support. Yang belum tahu nightmare itu dia menghilangkan 10% stamina untuk semua musuh ya, cuman nunggu musuhnya mau giliran. Sama ngasih pengurangan darah sedikit, tapi tipe pengurangannya itu dark ya, yang kegelapan itu. Semisal musuhnya pakai elemen tanah kena nightmare, nah itu banyak hilangnya. Soalnya kenapa bang? Kalau tanah itu kalahnya sama kegelapan. Untuk skill 2 nya menambah darah sama ngasih efek regenerasi ke diri sendiri. Jadi semisal dia sekarat ya, darahnya tinggal 20% gitu, dia bisa nambahin darahnya sendiri 50% sama ngasih efek regenerasi ini. Setiap giliran dia dapat 20% penambahan darah. Untuk skill 3 nya dia menghilangkan 10% total darah dari musuh. Ini yang kuning-kuning ini ya, itu dihilangkan sama skill 3 nya Colossus, sama ngasih efek Hellfire, sama ngasih penambahan darah ke diri sendiri cuma 5%, kecil sekali. Cuman ya lumayan daripada nggak ada penambahan darah, soalnya dia tanker. Untuk yang belum tahu Hellfire itu apa, dia ngasih 10% damage untuk semua musuh ya, sama menghilangkan 25% kepercayaan diri dari musuh.
Jadi kita semua rekan tim kita dapat 20% keuntungan jika beruntung musuhnya waktu mukul kita meleset kayak gitu. Untuk skill 4 nya dia ngasih efek tahun ya, kayak yang di trade-nya tadi udah tak jelasin, sama ngeblok out 50%. Ngeblok out itu dia ngeblok 50% total damage yang diberikan dari musuh untuk kita. Untuk cooldownnya 48, cooldownnya 3, stamina 48, skill 3 nya cooldown 2, stamina 42, skill 2 nya cooldown 2, skill 42, skill 1 nya cooldown 2, stamina 42. Untuk ultimate-nya tadi udah tak jelasin, soalnya ini hero rarity M, jadi dia tidak bisa dimunculin otomatis. Untuk yang di sini kita coba aja yang di sini ya, Hellfire ini mungkin kita kill saja buat dengon ini. Nah, kalian lihat animasinya si Krieg Moonwalker, bagus sekali, saya suka sekali animasinya si King of Cumi-Cumi. Kita end saja ya, kurang lebihnya seperti itu. Buat kalian yang mau request monster atau request main cafe seperti kemarin, tak buatin. Untuk yang request event misteri itu belum ya, masih tak usahain, soalnya masih rank up ini monster master ini Halloween ya, termasuk Halloween. Untuk nyelesain misinya saya perlu itu level 2 sama yang lainnya 3 biji. Nah, ini saya dapat Colossus dari sini. Untuk yang token-tokennya kayak gini candy, kalian kalau butuh cari-cari aja video saya di bawah, ada yang 500 candy gratis, kalian buka saja itu untuk yang mau. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih yang sudah mampir di kolom komentar. Sampai jumpa kembali bersama saya, channel Sandra Cabibut, Monster Legend Indonesia.